Baik, selamat siang Bapak. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana. Di sini kami ingin wawancara mengenai anti korupsi yang Bapak sering ajarkan di sekolah. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah. Yang pertama di sini, menurut Bapak apa pentingnya pendidikan anti korupsi diajarkan kepada siswa di sekolah? Ya, menurut saya pendidikan anti korupsi itu memang sangat penting karena dengan adanya pendidikan anti korupsi itu generasi muda itu diajarkan bagaimana pentingnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat publik. Orang yang korupsi itu sebenarnya orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan publik. Karena itu sejak dini harus ditanamkan itu bagaimana perilaku anti korupsi sehingga dalam kehidupan entah kehidupan bermasyarakat kah, di tempat kerja, baik di negeri mengabdi kepada negara maupun swasta, kita bisa menerapkan itu perilaku anti korupsi yang sudah kita dapat dalam pelatihan, dalam diklat, dalam pendidikan formal dan non formal. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam proses pembelajaran? Ya, nilai-nilai anti korupsi itu dapat diintegrasikan, misalnya melalui pelajaran materi-materi yang diberikan itu disinggung satu dua hal yang berkaitan dengan perilaku anti korupsi. Selain itu ditunjukkan juga dalam perbuatan. Misalnya ya penggunaan uang yang uang milik negara sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Uang Rp1.000 pun kalau bukan milik kita harus dikembalikan. Itu kan saya kira wujud nyata dari implementasi anti korupsi dalam pembelajaran yang saya lakukan setiap hari. Pertanyaan yang ketiga, nilai-nilai anti korupsi apa saja yang paling sering ditanamkan kepada siswa? Ya, nilai anti korupsi yang sering ditanamkan ini yang pertama kejujuran. Orang yang jujur itu dia tidak akan korupsi. Karena itu kejujuran penting. Yang kedua, disiplin. Jadi kita jangan melihat korupsi itu soal bagaimana kita mengambil uang, curi ya. Tapi korupsi itu luas. Bisa saja orang korupsi waktu. Jadi bagaimana kita menanamkan disiplin. Lalu yang ketiga itu tanggung jawab. Ya. Dalam pelaksanaan tugas harian pekerjaan itu kita harus benar-benar bertanggung jawab supaya kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai korupsi itu dalam kehidupan bersama. Pertanyaan yang keempat, metode atau strategi pembelajaran apa yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi? Ya, biasanya strategi yang saya gunakan itu adalah strateginya itu saya seringkali mewujud nyatakan praktik ya, kita menggunakan praktik. Jadi kalau kita berbicara tentang teori itu semua orang bisa, tapi bagaimana kita praktik wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari itu yang penting. Sehingga dalam metode yang saya gunakan itu saya menggunakan praktik atau kerja nyata, karena menurut saya bahwa praktik atau kerja nyata implementasi anti korupsi itu lebih utama daripada kita hanya memberikan pengetahuan di kelas. Memang pengetahuan itu penting, tapi pengetahuan itu harus sejalan dengan praktik yang kita lakukan setiap hari. Program atau kegiatan sekolah apa yang mendukung pembentukan karakter anti korupsi siswa? Biasanya di sekolah itu ada satu kegiatan ya, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu
membantu. Lalu ada program-program lain misalnya literasi ya. Kalau literasi itu di sekolah itu saya biasa mencari juga ya bahan-bahan tentang anti korupsi, tetapi yang sederhana sesuai dengan pemahaman anak-anak didik di sekolah. Kalau itu saya pikir dua program itu yang sangat membantu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Kendala apa yang Bapak hadapi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah? Ya, kendala yang dihadapi tentu saja ketika melaksanakan pendidikan itu, pendidikan anti korupsi, minat ya. Kita lihat kalau anak-anak sekarang itu kurang berminat ke hal-hal yang seperti itu. Minat mereka itu, apalagi kalau anak-anak SD, lebih kepada hal-hal yang menyenangkan, lebih kepada hal-hal yang membuat mereka bahagia. Jadi kalau kita membuat melakukan pendidikan anti korupsi, dijelaskan seperti satu materi pembelajaran tersendiri, itu pasti anak-anak akan merasa bosan. Bagaimana cara Bapak menilai atau mengetahui bahwa siswa telah menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, cara saya mengetahui bagaimana siswa itu sudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi, itu kita lihat dengan mereka punya perilaku. Ya, biasanya saya menanamkan jawab. Jadi kalau misalnya mereka sudah mengerjakan tugas dengan baik, mereka tidak menyontek saat ulangan, mereka datang ke sekolah tepat waktu, mereka jujur, itu kita sudah bisa lihat bahwa mereka sudah mengamalkan, mereka sudah menunjukkan nilai-nilai anti korupsi itu dalam perbuatan mereka, walaupun tidak mereka sadari. Tetapi dengan tindakan-tindakan seperti itu, saya bisa tahu bagaimana kenapa mereka sudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kami sangat berterima kasih atas materi pengetahuan yang Bapak berikan kepada kami. Semoga dari materi yang kami dapatkan tadi, sehingga kedepannya kami dapat menerapkan juga kepada siswa-siswa yang akan kami hadapi nanti atau akan kami ajarkan.